Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Maulana. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang COVID-19 di negara-negara Indonesia dan lain-lainnya. COVID-19 yang pertama itu sudah sangat marak di berbagai negara, di Indonesia juga, di lain negara juga. Dan penyakit tersebut itu sangat berbahaya bagi kalangan-kalangan lansia, orang tua, bahkan anak-anak. Untuk para pemuda lebih rentan dan tergantung imun masing-masing. Ada yang kuat, ada yang enggak. Jadi kita harus berhati-hati dengan virus tersebut. Yang pertama, kita harus memakai masker untuk menghindari bertatap langsung atau berkomunikasi langsung terhadap seseorang untuk mencegah penularan tersebut. Yang kedua, kita harus sering cuci tangan, membersihkan dari kuman-kuman. Kita setelah megang apapun itu kan kita nggak tahu. Kita megang motor, gang motor itu pun kita nggak tahu kalau ada virusnya, kan nggak tahu. Kita harus sering cuci tangan. Kalau nggak ada air, kita harus sedia hand sanitizer. Seenggaknya kita harus bersih dari kuman-kuman. Yang ketiga, dimanapun berada kita harus saling jaga jarak minim 1 meter. Di Indomaret kita mau beli apapun, beli sembako maupun dimanapun dan kapanpun, kita harus jaga jarak untuk menghindari kontak langsung terhadap seseorang dan jaga-jaganya untuk penularan tersebut. Coronavirus ini sudah marak di negara-negara besar di Indonesia maupun luar Indonesia. Coronavirus ini sangat berbahaya. Yang pertama, memang yang saya lihat untuk penularannya itu sangat cepat, dan efek-efek yang timbul dari tersebut itu langsung dan nggak lama. Seperti yang saya tahu, untuk gejala-gejala COVID-19 itu batuk-batuk, haus, kering, tenggorokan kering, batuk-batuk, pilek. Terus tahu-tahu 2 hari kemudian positif corona, lalu meninggal. Jadi untuk kita pemuda-pemuda itu harus menjaga. Bukannya malah kita lebih muda, rentan, imun kita kuat, kita nggak perlu pakai masker, nggak perlu cuci tangan. Jangan gitu. Justru kita ini sebagai penolong untuk yang tua-tua, karena yang tua-tua itu sangat rentan terkena virus corona, karena yang pertama imunnya sudah tidak kuat, terus lalu juga kekebalan tubuhnya sudah tidak memungkinkan. Nah dari itu kemungkinan yang lebih rentan terkena virus corona itu adalah orang tua. Kebanyakan orang tua dan anak-anak kecil itu pun yang imunnya tidak kuat itu pasti terkena. Tapi enggak juga yang tua-tua, kadang yang muda juga pasti kena. Kan kita nggak tahu kita terkena karena apa, atau kita main bersama teman-teman kita, atau kita kumpul di mana, atau kita lagi membeli sesuatu di sebuah toko seperti itu. Nah maka dari itu kita harus menghindari dan berjaga-jaga lah. Tadi yang pertama pakai masker, bawa hand sanitizer, dan menjaga jarak. Dan yang keempat ini tidak jabat tangan ya teman-teman, karena kita menghindari kontak langsung. Kalau ada seseorang yang mengajak salaman, itu pun kita jangan langsung mau salaman, dikarenakan kita nggak tahu orang tersebut mengidap penyakit atau tidak. Makanya kita
langsung aja, gak usah salaman, langsung saja kita berbincang-bincang dengan berjaga jarak biar aman. Lalu untuk yang cara menangani virus corona ini di Indonesia pun juga sekarang sudah berbagai macam cara sudah dilakukan untuk pemerintah untuk menghindarinya penyebaran virus corona. Pemerintah sudah banyak melakukan seperti membatasi kegiatan masyarakat, PSBB, jam malam, itu pun sudah dilakukan dan tetap malah semakin banyak dikarenakan banyaknya masyarakat yang menyepelekan coronavirus ini. Nah, maka dari itu seenggaknya kita, walaupun kita nggak tahu kapan virus corona itu hilang, kita tuh tetap berjaga-jaga, memakai masker, sering cuci tangan, berjaga jarak, dan hindari berkerumun lah teman-teman. Dikarenakan berkerumun itu sangat, kita nggak tahu mana yang ODP dan mana yang sehat. Jadi intinya kita jangan berkerumun, kalau bisa jaga jarak. Lalu untuk perekonomian di saat pandemi seperti ini tuh sangat-sangat menyusahkan teman-teman. Kenapa menyusahkan? Yang pertama yang saya tahu, menurut pendapat saya, untuk para kantor omset menurun. Omset menurun, banyaknya di orang-orang di PHK dari kantor, dipecat tanpa digaji. Kan gitu, kasihan teman-teman. Dan juga emang alasannya kenapa dipecat karena omset kantor menurun dan tidak bisa membayar para pekerja ini, akhirnya dipecat. Nah, maka dari itu banyaknya kasus kejahatan di saat pandemi seperti ini. Apapun dilakukan agar semua orang bisa hidupnya terpenuhi, seperti mencuri, terus membodohi ataupun menipu lah, intinya seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus berhati-hati di masa pandemi seperti ini. Pekerjaan memang sulit kita cari, karena kan yang pertama menurunnya omset sebuah toko atau perusahaan dan minimnya lapangan pekerjaan, dan kita pun harus pintar-pintar cari pekerjaan seperti nyambi apapun itu yang seenggaknya kita bisa menghasilkan, walaupun sedikit demi sedikit pasti insya Allah bisa. Menurut saya itu saja pendapat tentang COVID-19 ini. Untuk selanjutnya, mohon maaf bila ada salah kata dari saya ataupun kata yang tidak benar ataupun tidak enak didengar, saya mohon maaf. Terima kasih. Saya Ahmad Hudan Maulana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.